Oke, kembali lagi. Ini merupakan part 3 dari chapter Derivative Securities dan Earning per Share. Kita lanjutkan pembahasan yaitu ke convertible, dan kalau tadi convertible debt, kalau yang ini adalah convertible preference share. Ya, artinya preference share, saham preference itu bisa diubah, bisa dikonversi menjadi saham biasa, menjadi saham ordinary share, seperti itu. Nah, di dalam convertible preference share ini, itu tidak ada nanti pembedaan antara mana bagian liability dan mana bagian equity. Kenapa? Karena preference share atau convertible preference share ini memang ya semuanya equity ya, karena preference share sendiri merupakan bagian dari equity. Kemudian ketika nanti dikonversi atau direpurchase atau dilunasi oleh perusahaan, itu tidak mengakui gain atau loss. Sebagaimana ketika kita melakukan pelunasan di convertible debt, itu nggak ada seperti ini. Nah, ini contohnya, ada perusahaan Morse ini menerbitkan 1000 convertible preference share, di mana par value-nya adalah 1 euro per lembar, dan saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per lembar. Harganya ini harga parnya. Kalau kita jurnal, cash yang akan diterima oleh perusahaan itu adalah 1000 dikalikan dengan 200 euro. Ya, itu cash yang diterima. Kalau cash yang diterima berarti di debit. Oke. Nah, kreditnya apa? Kreditnya tentu saja ada preference share atau share capital preference, yaitu senilai 1000 dikalikan dengan nilai parnya, yaitu 1000. Selisihnya, kan kalau misalnya kita menerbitkan atau perusahaan menerbitkan preference share, itu yang dikredit selanjutnya adalah share premium preference ya. Nah, karena ini convertible, sifatnya convertible, maka selanjutnya yang dikreditkan adalah share premium conversion equity gitu. Jadi kita nggak pakai share premium preference ketika jenis preference-nya adalah convertible. Begitu ya, ini selisihnya 199.000, ini ada selisihnya. Oke. Lanjut lagi. Ilustrasinya jika saham tersebut kemudian dikonversi nih. Kemudian dikonversi, di mana dikonversinya 1 menjadi 25. Dengan harga par value-nya, ordinary share-nya itu harganya adalah par value 2 euro per lembar. Nah, kemudian mempunyai harga fair value di pasar sebesar 410.000. Nah, ketika kita melakukan konversi, berarti preference share-nya yang awalnya di debit, kemudian di kredit, gitu, preference share-nya. Dan kita masih ada yang namanya tadi itu adalah share premium conversion ya. Share premium conversion itu juga akan kita debitkan, nanti gantinya ada share premium ordinary. Ini share capital preference kita debitkan 1000, share premium conversion equity kita debitkan juga 199.000. Sebagai gantinya karena dikonversi, kreditnya adalah share capital ordinary 50.000 dan share premium ordinary 150.000. 50.000 ini dapat dari, karena satu dikonversi menjadi 25, maka ketika mempunyai 1000 convertible preference share dikalikan dengan 25 dikalikan dengan nilai par value-nya. Kalau 150 selisihnya ya, selisih dari 200 ini dikurangi dengan 50.000. Begitu. Untuk convertible preference share sih sebenarnya lebih simpel ya daripada convertible debt gitu. Ilustrasikan lagi ya, ini diilustrasikan misalnya nggak dikonversi, tetapi perusahaan di sini memilih untuk repurchase pada harga fair value-nya ya. Pada harga fair value-nya. Tadi diketahui di soal bahwa fair value dari preference share ini adalah 410.000. Kalau misalnya di-repurchase berarti nanti perusahaan akan mengeluarkan cash. Cash-nya berapa? 410.000. Padahal yang dibeli itu yang convertible debt-nya tadi harganya berapa tadi itu? Harganya 200.000 kah? Nah, itu kalau misalnya 200.000, yang dibeli 200.000 kita mengeluarkan cash sebesar 410, berarti di situ ada apa? Seperti rugi. Tapi ingat, di sini kita tidak mencatat adanya kerugian. Maka dari itu, jurnalnya, ternyata kita mendebitkan return earning. Ya, jadi debitnya adalah share capital preference 1000, share premium conversion equity 199.000, yaitu di debit. Kreditnya adalah cash 410.000. Karena ada selisih di sini, selisih kurang, maka return earning-nya akan kita debitkan. Jadi ingat, nggak ada loss, tapi langsung return earning-nya didebitkan, berkurang. Permulaan kita berkurang. Jadi nggak melalui income ya, nggak melalui laporan laba rugi, tapi langsung di return earning dikurangi. Seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, kita sampai ke share warrant ya. Share warrant kita bahas.
Di sini share warrant atau saham warrant itu sebetulnya seperti sertifikat, seperti voucher, seperti ya ada inilah ada apa gitu kayak kita dikasih surat gitu ya. Kasih surat, kasih voucher atau sertifikat di mana sertifikat itu bilang bahwa pemegangnya yang megang itu bisa nanti membeli saham dengan harga tertentu di waktu tertentu. Jadi sudah ditentukan. 5 tahun ke depan misalnya ya, 5 tahun ke depan itu saya dikasih nih, misalnya 5 tahun ke depan, misalnya 5 tahun ke depan kamu boleh loh beli gitu ya, beli saham nih harganya $20 per lembar gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah 5 tahun ke depan itu, berapapun harga pasarnya, maka saya berhak untuk membeli $20 per lembar tadi gitu. Jadi kalau misalnya di pasar 35 tetap saya akan membeli dengan harga 20. Nah, itu tertentu, waktu tertentu, harga tertentu. Gitu ya. Kalau dari bond ya ini sebenarnya agak spekulatif sedikit lah gitu kan. Kalau nanti harganya di pasaran lebih rendah daripada harga ini ya bondholdernya kayak bondholder, pemegang share warrant-nya kayak rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya di pasaran itu tinggi, maka kita seperti seolah-olah itu pemegang share warrant kayak untung gitu ya, kayak gitu. Nah, biasanya share warrant ini atau saham warrant ini itu dikaitkan atau dibarengi. Jadi ketika nerbitin sekuritas yang lain, misalnya obligasi, itu ditempelin gitu, bareng sama share warrant. Supaya apa? Supaya sekuritas itu jadi lebih menarik gitu. Menarik investor supaya beli. Karena selain kamu mendapatkan obligasi, kamu juga mendapatkan sertifikat, kamu mendapatkan voucher. Nanti kalau perusahaan mendapatkan saham, kamu berhak untuk membeli gitu ya. Berhak untuk membeli di waktu tertentu dan harga tertentu. Kemudian yang kedua ada preemptive right to purchase ordinary share. Jadi si ordinary share itu punya hak preemptive right ya. Dan si warrant ini juga punya preemptive right. Preemptive right itu bagaimana? Dia berhak untuk membeli saham terlebih dahulu ketika perusahaan menerbitkan saham. Dia seperti hak pesan. Jadi dia berhak untuk membeli terlebih dahulu dibandingkan orang lain gitu. Ya itu adalah preemptive right. Kemudian yang ketiga, biasanya share warrant itu juga digunakan untuk apa? Untuk kompensasi untuk eksekutif dan karyawan. Biasanya untuk ini ya apa penilaian kinerja untuk inilah apresiasi sebetulnya gitu, untuk apresiasi. Kita lihat share warrant itu seperti apa, kok dia itu bersifat dilutif ya. Kita lihat ya. Ini oke. Ini masih ada keterangan lanjutannya bahwa share warrant itu yang ini ini yang tadi yang dibilang bahwa share warrant itu menjadi penarik tadi itu ya, menarik orang lain karena apa? Dia itu diterbitkan dengan sekuritas yang lain. Nah, biasanya di sini dibilang bahwa warrant itu masanya 5 tahun, bisa jadi 10 tahun kayak gitu. Kemudian perusahaan itu nanti ketika melakukan pembukuan atau pencatatan itu menggunakan juga with and without method seperti hanya kita belajar di debt convertible debt untuk memisahkan antara bagian dari sekuritas tersebut dan warrant-nya. Misalnya, ada perusahaan semen ya, semen ini menerbitkan bond, kemudian detachable 5 years warrant. Jadi di samping ada bond itu nempel warrant gitu. Warrant itu masanya 5 tahun. Misalnya selama 5 tahun warrant yang umurnya 5 tahun tersebut itu ada opsi. Opsinya bagaimana? Membeli ordinary share par value-nya itu 5 euro, tetapi dia bisa membeli dengan harga 25 euro gitu ya. Nanti harganya berapapun dia akan membeli di tingkat ini, di tingkat harga ini. Pada saat tersebut ordinary share semen itu ternyata dijual sekitar sekian gitu. Pada saat misalnya katakanlah masa ketika penjualan penerbitan saham gitu ya. Nah, warrant tersebut dibilang juga bahwa this warrant enable semen to price its bond offering. Jadi dibilang bahwa ada price-nya, price dari si bond tadi itu, bondnya tadi itu yang ada warrant-nya itu ternyata harganya adalah sebesar $100. Itu harga face value-nya ya, face value-nya. Di mana harga parnya at par with persen yield ini adalah harga pasar adalah 8/3. Oke, kita lanjutkan aja yang bawahnya lagi apa nih. Nah, si emen perusahaan ini dia itu menjual bondnya itu plus warrant ya, plus warrant bondnya itu jual plus warrant itu harganya 100.200.000 gitu. Sama ada warrantnya. Tuh account depreciate. Nah, kemudian nanti dia menggunakan with and without method. Nah, menggunakan metode tersebut with and without
statement itu menentukan bahwa ada present value dari future cash flow terkait dengan bond. Ini kita nggak usah ngitung, ini hitung-hitungannya sebetulnya juga ada di NPV itu sebesar 9.707.852. Ini harga dari bondnya, ini bondnya, nilai bondnya. Ini nilai bond asli. Nah, ketika dia ditempelin sama warrant, itu bisa laku 10.200.000. Kalau ini kan face value-nya, face value dari BP, face value dari bond payable. Kalau ini nilai bond payable, kejualnya sekian. Kalau misalnya nggak ada warrant. Kalau ada warrant, dia dijual harga sekian. Kelihatan ya? Jadi di sini kalau menggunakan with and without, maka si bond payable ini nanti 9 juta sekian ini, selisihnya itu masuk ke warrant. Gitu kan? Kita lanjut langsung ke jurnalnya nih ya. Jadi selisihnya masuk ke warrant nih ya. Nih. Bagaimana jurnalnya ketika misalnya melakukan penerbitan obligasi dengan ada warrantnya? Cash yang didapat perusahaan didebitkan 9.705.000 sekian, kemudian bond payable-nya kita kreditkan yaitu sebesar 9.705.000 sekian. Jadi bond payable-nya diterbitkan seperti halnya kita menerbitkan bond payable yang lain gitu. Nah, untuk yang warrant-nya, kita akan jurnal juga, tetap kita nerima cash gitu ya, dan nerima dan kreditnya adalah share premium share warrant. Ini sebetulnya cash-nya bisa kalian nanti bisa teman-teman gabungkan nih ya. Jadi nanti kalau teman-teman gabungkan cash-nya itu di debit ya udah langsung 10.200, kemudian bond payable-nya 9.705 sekian ini dan share premium share warrant 492.000 sekian. Gitu ya, itu bisa digabung cash-nya ya. Oke. Lanjut lagi apa? Kalau sekarang investor tadi yang beli obligasi kita itu mengeksekusi warrant-nya, hak warrant-nya. Jadi mengeksekusi semuanya, all ya, 10.000 lembar warrant. Di mana one warrant, one ordinary share. Satu warrant itu untuk satu ordinary share gitu. Kalau seperti itu, tadi itu kan dijual tingkat harganya tertentu kan, harganya itu 20 ya, 20 per lembar ya. Berarti nanti 20.000 per lembar dikalikan 10.000. Itu cash yang didapatkan oleh perusahaan. 25 ternyata, sorry ya, bukan 20, tapi ternyata 25. Harga yang ditentukan 25. Nah, kemudian apalagi yang akan kita jurnal? Share premium, share warrant tadi yang tadi itu di kredit sebesar 492.000 ya, kita sekarang debitkan. Kreditnya apa sekarang? Ada share capital ordinary karena dipindah atau dikonversi, seperti dikonversi gitu. Tapi ini kan dia beli gitu ya. Maka perusahaan akan mencatat sebagai share capital ordinary dan nanti selisihnya akan masuk ke share premium ordinary. Nah, ini dikalikan dengan 5 euro karena harga parnya 5 euro. Begitu ya. Mudah juga kan ya, insya Allah ya. Nah, ini kalau misalnya share warrant itu diterbitkan ya untuk ini aja sih, kayak untuk tadi itu misalnya dia itu mempunyai hak preemptif gitu, diterbitkan nggak pakai ada embel-embel bond payable yang lain gitu ya, udah diterbitkan aja gitu ya. Nah, itu biasanya ya nanti harganya dia akan lebih murah lah belinya dibandingkan harga pasar, biasanya kayak gitu. Nah, untuk hal ini perusahaan biasanya tidak menerbitkan, tidak membuat penjurnalan, hanya memorandum aja. Nah, ini kalau share compensation plan, ini ada terkait dengan share option. Ya, ini share option tuh biasanya memang diberikan kepada karyawan-karyawan inti sih. Sebenarnya biasanya untuk ini, untuk kayak memotivasi ya, kemudian mengapresiasi lah gitu. Jadi karyawan itu nanti bisa membeli saham gitu ya dengan waktu yang ditentukan, kemudian harga yang ditentukan kayak gitu. Nah, program tersebut kan biasanya ini nih untuk kompensasi performance, kinerja, karena kinerjanya dia bagus, apresiasi. Memotivasi karyawan biar lebih semangat kerjanya karena dia merupakan bagian dari perusahaan gitu ya. Kemudian untuk mempertahankan eksekutif, jadi ada eksekutif inti, ada ahli-ahli gitu ya. Kita itu pertahankan mereka, jangan sampai keluar gitu ya. Makanya kita kasih opsi untuk membeli saham. Kalau mereka bisa membeli saham kan mereka bagian dari stockholder. Kemudian memaksimalkan after tax benefit. Nah, ini juga sebagai kontrol juga ya. Nah, ini benefitnya adalah kalau misalnya kita kasih kompensasi dalam bentuk yang lain kan biasanya kena pajak tuh. Kalau misalnya kayak gini kan nggak kena pajak. Kayak gitu. Itu bentuk-bentuk dari share warrant ya. Oke. Ini selanjutnya tentang share compensation plan ya. Kita sudahi dulu untuk maaf, untuk part 3, part 4-nya kita lanjutkan kemudian.